Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menyimak, mempelajari bersama kisah atau salah satu kisah, atau lebih tepatnya salah satu dari 3 kisah dalam suratul Kahfi. Ada yang berkata 4, tapi kiranya 3 itu yang lebih disepakati. Yang pertama kita sudah pernah berbicara tentang itu, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, malam ini kita akan berbicara tentang kisah Nabi Musa dan seorang yang sangat istimewa, yaitu yang populer dengan nama Khidir. Ada yang berkata dia nabi, ada juga yang berkata bukan nabi. Baik, yang penting, kalau kita merujuk kepada pandangan-pandangan para pakar menyangkut kisah ini, mereka berkata bahwa peristiwanya telah terjadi tidak kurang dari sekian ribu tahun yang lalu. Tepatnya mereka berkata ini terjadi sekitar 1200 atau 1300 tahun sebelum Masehi. Nah, kisah ini bermula dengan apa yang kita temukan uraiannya pada kitab-kitab hadis. Salah satu di antaranya di dalam Sahih Bukhari, itu dijelaskan bahwa perintah Allah kepada Nabi Musa untuk pergi ke suatu tempat guna memperoleh pengetahuan sekaligus meluruskan kekeliruannya, itu terjadi karena Nabi Musa suatu ketika berkhotbah, berpidato. Pidatonya sangat mengagumkan para pendengarnya, sehingga mereka bertanya, adakah yang lebih pandai dari kamu? Begitu hebat kau punya uraian. Nabi Musa menjawab, tidak ada. Sayalah yang terpandai di antara semua. Secara logika itu bisa dibenarkan karena beliau nabi. Tetapi itu tidaklah benar kalau ditinjau dari segi pengertian ilmu. Tidak ada seorang pun yang tahu semuanya. Apa yang saya ketahui memang boleh jadi Anda tidak ketahui, tetapi pasti ada yang Anda ketahui, tapi saya tidak ketahui. Disinilah Allah menegur sambil memberinya pelajaran. Saya ingin kita berhenti sejenak di sini. Para pakar berbicara tentang Nabi Musa dan kaumnya. Mereka itu berkata bahwa memang sangat menonjol pada Nabi Musa itu kekerasan, sikap, dan keakuan. Sewaktu beliau menghadap Tuhan, meninggalkan kaumnya, dan menitipkan pesan kepada Nabi Harun agar memperhatikan kaumnya, Nabi Harun tidak mampu menghadapi sikap kaumnya yang kemudian menyembah sapi. Begitu Nabi Musa kembali dan menemukan hal itu, dia begitu marah sampai-sampai alqal alwah, itu kepingan-kepingan, tulisan-tulisan yang merupakan pesan-pesan Allah. Ada yang berkata itu 10 Commandments, dilemparkannya ke bawah
karena marahnya sambil menarik kepala dan jenggot saudaranya Harun. Di Al-Quran dikatakan, Harun berkata, saudaraku, jangan tarik kepalaku, jangan tarik jenggotku. Saya sudah berusaha untuk menghalangi mereka, tapi tidak mau. Ini memperlihatkan betapa keras sikap Nabi Musa. Yang kedua, kita juga menemukan di dalam Al-Quran tentang keakuan. Itu Nabi Musa ketika beliau bersama umatnya dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di pantai Laut Merah. Kaumnya berkata, inna lamudraku. Kita pasti terkejar oleh Fir'aun dan ininya. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa untuk menenangkan kaumnya. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersama aku, Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dia sangat menonjolkan keakuan. Bandingkan itu dengan Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah telah berada di dalam gua dan pemburu-pemburu beliau telah berada di mulut gua. Sayyidina Abu Bakar begitu cemas dengan keadaan yang dia hadapi itu. Nabi Muhammad SAW berucap sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan resah. Tuhan bersama kita. Kekitaan ini adalah ciri ajaran Islam. Itu sebabnya kalau Anda sholat sendirian pun kita membaca Fatihah, kita menggunakan bentuk jamak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami. Karena dalam salat sendirian kita ingin ikut bersama kita. Para malaikat, para orang-orang yang taat. Dan kita ingin jadikan salat kita itu diterima Allah dengan segala kekurangannya. Seperti halnya kalau Anda membeli katakanlah 10 kilo jeruk atau 1 kilo jeruk. Kalau ada kurang-kurang sedikit dari satuan jeruk itu diterima karena Anda telah membeli banyak. Itu kekitaan. Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke uraian menyangkut kisah Nabi Musa ini, kita harus pahami dulu bahwa itulah sikap Nabi Musa ketika beliau berkata, sayalah yang terpandai. Aku, itu juga aku. Keakuan dalam ajaran Islam tidak dikenal. Bahkan itu kalau kita baca Al-Quran, kalau dia Nabi menyebut kata aku, itu digabungnya. Aku termasuk kelompok. Wa ana minal muslimin. Saya dari kelompok. Jadi tidak menonjolkan keakuan. Nah, disinilah Nabi Musa ditegur. Hei, bukan kamu yang terpandai. Ilmu itu banyak. Baik, perintah Allah di surah ini, pergilah ke suatu tempat. Dikatakan di ayat kita ini, Majma'al Bahrain. Tempat pertemuan dua laut atau dua bagian laut. Di mana itu? Ulama-ulama beda pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat adalah Teluk Akabah dan Suez. Itu pertemuan dua laut. Jadi kejadiannya ini di suatu wilayah di sana. Teluk Akabah di Yordan, Suez di Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya, pergilah ke tempat pertemuan dua laut. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang dari hamba kami. Maka Nabi Musa begitu dapat perintah ini, beliau berangkat bersama seseorang
seseorang itu pembantunya. Mari kita lihat lagi pelajaran di sini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia berpesan li fatahu. Fatah itu artinya anak muda yang cerdas, anak muda yang kuat, pejuang. Pelajaran apa yang kita tarik dari sini? Jangan pernah memanggil, menamai pembantu Anda dengan nama yang tidak terhormat. Jangan namai dia jongos. Kasih dia nama-nama yang indah. Sehingga ada kepercayaan diri pada siapa yang membantu Anda. Jadi berangkatlah mereka. Dalam perjalanannya, tadi bagus sekali itu menggarisbawahi bahwa kalau mau menuntut ilmu, tekad harus kuat. Nabi Musa, sewaktu akan berangkat itu, beliau berkata, saya akan berangkat untuk menuju ke Majma'il Bahrain, tempat yang ditentukan Allah ini. Saya kalau tidak dapat, saya tidak akan berhenti, walaupun bertahun-tahun. Tekad yang luar biasa. Jangan pernah Anda berhenti dalam menuntut ilmu. Sepanjang masa, dari buayan sampai liang lahat. Belajar seumur hidup. Ini yang diucapkan oleh Nabi Musa. Maka berangkatlah dia. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepada Nabi Musa bahwa nanti ikan yang kamu bawa akan masuk ke laut. Berangkatlah dia. Di tengah perjalanan, rupanya Musa tertidur. Si anak muda yang menyertai dia ini tiba-tiba melihat bahwa ikan yang disiapkan ini meloncat ke laut. Tapi karena terlalu aneh, dia tergiur dengan keanehannya, dan Musa sedang tidur, dia tidak ingin membangunkan Nabi Musa. Tetapi setelah Nabi Musa terbangun, beliau berkata, atina ghada'ana, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Coba itu kita punya bekal makanan, bawalah kemari. Mari kita makan. Kita sudah letih berjalan. Ketika itu sang pembantu ini baru ingat kejadian yang dialaminya. Kita mari lihat lagi ayat kita itu berkata apa? Wa nasiya hutahuma. Keduanya lupa menyangkut ikannya. Yang lupa itu siapa toh? Nabi Musa tidak lupa sebenarnya. Yang lupa itu kan si pembantu ini tidak memberitahu Nabi Musa. Tapi kenapa Allah menyatakan keduanya lupa? Pemimpin harus selalu memberikan perhatian dan pengawasan kepada yang dipimpinnya. Dia ikut bertanggung jawab atas sikap anak didiknya, atas sikap siapa yang dipimpinnya. Sehingga walaupun dia tidak lupa, Allah menyatakan, kamu kurang cermat, tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak ini, sehingga engkau pun saya nilai sebagai lupa. Walaupun dia tidak lupa. Maka ketika itu mereka kembali ke tempat di mana ikan itu jebur ke laut. Ulama-ulama beda pendapat. Ikan ini ikan hidup atau ikan mati? Kalau ikan hidup lebih bisa difahami. Tapi kalau ikan mati lantas jebur itu bagaimana? Beda-beda pendapat ulama. Tetapi kelihatannya ikan itu ikan yang sudah disiapkan untuk dimakan. Karena beliau berkata, coba bawa makan siang kita. Nah, ini
Jangan tanyakan jawabannya melalui logika. Kita tidak bisa tahu. Walaupun ada orang berkata, ada sesuatu yang sudah kita anggap meninggal, boleh jadi masih hidup. Dia bisa hidup karena ada es, dia bisa hidup, bahkan itu ada peraih hadiah Nobel, Alexis Carrel, memberikan, ada percobaannya, menyembelih binatang, dia ambil jantungnya. Itu jantung masih hidup terus. Sayang, dia tidak dapat melanjutkan eksperimennya itu karena Perang Dunia. Itu yang penting. Saya ingin tinggalkan dulu sementara ini. Saya hanya ingin berkata bahwa kuasa Tuhan jangan ukur dengan kemampuan manusia, jangan ukur dengan pengetahuan manusia. Maka Nabi Musa berkata ketika menemui orang itu, bolehkah saya mengikutimu agar supaya engkau mengajar aku yang menjadikan aku memperoleh petunjuk. Petunjuk tentang kebenaran. Kita lihat. Dia bermohon dengan halus. Bolehkah aku mengikutimu? Guru fungsinya diikuti. Bukan sekedar menerima pengetahuan dari dia. Guru harus menampilkan dalam tingkah lakunya kebenaran yang bisa diikuti. Dan Nabi Musa tidak berkata, ajarlah aku supaya aku tahu. Supaya aku mendapat petunjuk kepada kebenaran. Di sini saya ingin berhenti dulu. Rusyda. Rusyd itu artinya pengetahuan gabungan dari fikir dan kalbu. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa anak yatim yang telah kamu ketahui memiliki rusyd, serahkan kepadanya hartanya. Bukan pengetahuan saja, tetapi akhlaknya baik. Dia bisa mengelola dengan baik, dia bisa itu rusyd. Itu sebabnya para pakar, para filosof berkata akal itu ada dua macam. Ada akal yang Anda gunakan untuk berpikir, ada akal yang Anda gunakan untuk mendorong Anda melakukan kebaikan. Akal yang Anda gunakan, akal itu dalam bahasa Arab artinya tali, mengikat. Akal yang mengikat Anda supaya tidak terjerumus dalam kesalahan. Yang diminta oleh Nabi Musa bukan ilmu. Rusyd. Alangkah kalau kita baca itu di surah Al-Mulk, surat Tabarak. Ada orang-orang yang sangat dalam pengetahuannya, itu di hari kemudian berkata apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mau mendengar tuntunan dan kami berakal, kami tidak akan masuk ke neraka. Berakal bukan berarti punya pengetahuan. Akal yang menghalangi Anda terjerumus di dalam kesalahan. Tuntutlah ilmu untuk menghalangi Anda terjerumus ke dalam kesalahan. Karena itu ilmu bukan buat ilmu. Dalam Islam tidak ada ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Tapi ilmu bismi rabbik, untuk kemaslahatan untuk umat manusia. Mulai dari diri Anda sampai orang lain. Oke, kita lihat, kita lanjutkan ayat kita. Dia menemukan, ini terakhir nanti saya akan bahas itu, beliau menemukan hamba Allah yang dianugerahi ilmu darinya. Itu sifat yang diberikan oleh Tuhan kepada Khidir. Allamnahu min ladunna ilma. Dia katakan abd, hamba. Tahukah Anda sifat yang termulia bagi seorang manusia, bahkan makhluk itu adalah menjadi hamba Allah. Hamba itu, abd itu punya 3 makna. Yang pertama,
Secara umum orang katakan hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak punya kuasa, tidak punya harta. Harta yang dimilikinya milik tuannya. Sehingga seorang hamba tidak boleh merasa memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Itu arti hamba. Yang kedua, seorang hamba, abdi itu tugasnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kalau Anda abdi negara, kita lihat nih, abdi negara. Tidak boleh menganggap harta yang ada dalam kuasa Anda adalah milik Anda. Itu milik negara. Itu baru jadi abdi. Semua kegiatan Anda harus berkisar pada apa yang merupakan tugas Anda. Dan yang ketiga, alat. Abdi itu alat. Alat Tuhan. Kita terkadang dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk mengingatkan orang lain. Kenapa ada orang yang cedera, tabrakan, dan sebagainya, padahal dia tidak salah. Dia dijadikan Tuhan alatnya untuk mengingatkan orang lain. Nah, ini ditunjuk. Ini hamba kami. Begitu juga saya selalu mengaitkan itu. Begitu juga Anda sebagai abdi negara. Kalau tidak, Anda bukan abdi. Abdi juga itu berarti pohon yang memiliki aroma yang harum. Kalau begitu, seorang abdi harus memberikan keharuman buat lingkungan. Nah, ini sifat yang diberikan kepada Khidir, hamba kami yang kami anugerahi ilmu.